Rangkul-rangkulan, mesra sekali. Padahal tidak tahu bahwa dia adalah polisi dadungan. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay ya. Ya, kali ini gue bakal ngebahas beberapa berita yang ada di internet gitu ya. Mulai dari pesona polisi gadungan, terus ada ini cukup sedih sih. Seorang ibu dan 2 anaknya yang meninggal karena makan telur ikan buntal gitu ya bay. Dan terakhir berita resminya penahanan Gus Samsudin gitu. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi ada seorang wanita asal Bandung yang berkenalan dengan seorang polisi gadungan bernama Antonius Felix Rompas gitu ya, lewat aplikasi Tinder. Karena mungkin merasa cocok, akhirnya mereka tuh lanjut ke WA gitu ya. Dan setelah makin lama makin dekat, si Antonius ini meminjam uang ke wanita tersebut sebesar 40 juta rupiah. Nggak lama kemudian si Antonius ini tuh meminjam uang lagi sebesar 90 juta dengan alasan si Antonius ini terkena sidang etik di tempat dinasnya. Karena ya merasa kasihan, si wanita ini tuh sampai ngebela-belain menggadaikan BPKB kendaraannya gitu ya, dan mengirim uang tersebut ke si Antonius. Cuma kejanggalan muncul setelah wanita ini sadar bahwa si Antonius ini tidak bisa dihubungi gitu, dan akhirnya wanita tersebut melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Karena polisi kita ini sigap gitu kan, ya akhirnya nggak butuh waktu lama untuk menangkap si Antonius ini di kosannya gitu. Dan fakta lainnya, ternyata nama Antonius sendiri adalah nama samaran gitu ya, dan nama aslinya si Antonius ini adalah David Haidar Pratama. Dan faktanya juga duitnya itu dipakai buat judi slot, terus sama foya, visi foya, misi foya, visi misi foya, aduh. Ini kita lihat ya kedekatan antara si David dengan sang wanita gitu bay. Kita setel nih. Nyanyi pakai baju seragam. Aduh, ada lagunya lagi ya. Ini tampang jelasnya tuh ya. Rangkul-rangkulan, mesra sekali. Padahal tidak tahu bahwa dia adalah polisi dadungan. Nah, ini adalah video pas si David ditangkap gitu ya bay. Aduh, awalnya mesra-mesra pamer wajah gitu kan, sekarang tertunduk lesu. David. Ya emang pesona Halode itu jarang gagal gitu ya bay. Mungkin para wanita ini seneng sama orang yang berseragam kali ya, karena kemana-mana merasa dilindungi gitu bay. Padahal kalau nikah sama aparat tuh ada beban moral tersendiri yang harus ditanggung sama si istrinya gitu bay. Ya contohnya aja, ada kan beberapa kasus polisi yang turun pangkat gara-gara ulah istrinya. Capek-capek suami lu kerja jilat atasan sana sini sambil ketawa karir gitu ya, supaya bisa naik pangkat, istrinya malah jadi penyebab turun pangkat. Kocak. Ya oke, next bay. Di Maluku ada seorang ibu dan 2 anaknya gitu ya, yang masih balita tewas setelah mengkonsumsi telur ikan buntal. Menurut keterangan dari Stephen Berhito, yaitu saksi mata sekaligus suami korban gitu ya, kejadian ini terjadi sekitar pukul 8:30 WIT gitu ya, waktu Indonesia Timur. Saat itu dalam keadaan terburu-buru, si ibu dan kedua anaknya ini langsung mengkonsumsi ikan buntal, terutama bagian telur yang telah dimasak oleh Stephen pada malam harinya gitu ya bay. Dan pada saat jam 9:10 waktu Indonesia Timur, si ibu dan salah satu anaknya ini langsung pergi ke sungai gitu ya, sedangkan si Stephen dan anaknya yang paling kecil masih di rumah. Beberapa saat kemudian, anaknya yang paling kecil ini tuh ngeluh kepada ayahnya gitu ya, yaitu si Stephen, bahwa kondisinya tiba-tiba merasa lemas gitu. Namun si Stephen ini tuh tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ya dia berpikir bahwa ya itu mah masalah biasa aja gitu, kayak cuma kecapean mungkin ya. Akan tetapi sekitar pukul 9.40 WIT, ada tetangganya Stephen yang membawa istrinya si Stephen, yaitu Leni ya,
pulang dari sungai dengan kondisi yang sangat lemah gitu. Dan istrinya ini langsung meminta dibawa ke rumah sakit karena merasa mengalami sakit pada mulut dan kerongkongan. Ya akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 10 WIT gitu ya baik. Namun sayangnya nyawa mereka bertiga tidak tertolong dan mereka bertiga tuh meninggal dunia sekitar jam 12 siang gitu ya baik, waktu Indonesia Timur. Suami korban yaitu Stephen akhirnya menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan memilih untuk tidak diotopsi gitu baik. Ya seperti yang kita tahu gitu ya bahwa ikan buntal ini adalah ikan yang sangat beracun gitu. Karena di dalam jeroan ikan buntal atau tepatnya di empedunya terdapat racun yang bernama tetrodotoxin gitu ya. Dan racun ini lebih berbahaya dari cyanida gitu baik. Bahkan di negara Jepang sendiri, hanya chef-chef yang sudah tersertifikasi saja yang boleh menyajikan ikan buntal ini gitu bay. Dan namanya chef yang sudah tersertifikasi, ya pasti harga porsi ikan buntal ini bakalan mahal banget gitu ya. Dan dari kejadian ini juga netizen pada berasumsi bahwa ada sesuatu di balik kematian mereka bertiga gitu bay. Dan netizen ini mencurigai bahwa Stephen memang merencanakan hal tersebut. Karena dari keterangan si Stephen sendiri, dia memasak ikan tersebut tapi dia tidak memakan ikannya gitu bay. Terus juga di ending beritanya, si Stephen sendiri tuh menolak jenazah istri dan kedua anaknya untuk diotopsi. Ya seperti yang udah-udah gitu ya, biasanya yang menolak otopsi pasti ada sesuatunya gitu bay. Ini ada contoh komenan dari Rie 2 gitu ya. Kalau sehari-hari kerjanya melaut, apa suaminya nggak tahu kalau ikan itu beracun? Susah banget berpikir positif ke suaminya kalau lihat berita akhir-akhir ini. Lu beritanya yang dibaca kriminal mulu kali, Riri. Nih terus ada lagi dari Sultan Bahar 2023. Kenapa suaminya nggak ikut makan, padahal dia yang goreng ikannya? Agak aneh nih. Ya mungkin suaminya udah makan Indomie double pakai telur gitu ya. Ini ada lagi dari Zaidanis. Kebanyakan nonton channel True Crime gua. Jadi gimana gitu pikiran ke suaminya. Ini Zaidan, lu harusnya nonton dakwah gitu biar bisa positive thinking. Ya tapi nobody know gitu ya bay. Seharusnya kalau emang ada sesuatu di balik kasus ini, polisi tuh bisa mendalami kasus ini lebih lanjut. Dan juga kalau misalnya ini ikan gitu ya, ada di atas meja makan gua, kayaknya bakal gua kasih ke kucing gitu. Serempet gitu bay tampangnya. Oke ini terakhir ya bay. Akhirnya Gus Samsudin resmi ditahan gitu ya oleh pihak kepolisian. Dan selain Gus Samsudin ada kameramen dan juga editornya gitu ya selaku penanggung jawab dari konten tersebut yang dijadikan tersangka terkait video pengajian yang memperbolehkan tukaran pasangan asal suka sama suka gitu. Cuma pas ditahan si Gus Samsudin ini tuh kayak nggak merasa bersalah gitu. Nggak ada tampang-tampang penyesalan dan dia malah senang di penjara. Goks. Nah ini pas dia diwawancara gitu ya. Suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gila nih orang gak ada introspeksi dirinya gitu. Untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, gak ada suatu hal yang kita sesali. Dakwah yang gimana ya, Gus? Permisi. Yang dari tadi si Gus Samsudin bawa-bawa nama Allah gitu ya. Lu tahu nggak sih ini lu ditahan tuh atas teguran dari Allah juga gitu. Gara-gara membawakan konten yang menyesatkan. Tapi kalau emang lu betah di penjara atau senang di penjara, ya udahlah lu emang cocoknya di penjara aja gitu ya, Din. Oh iya, dan setelah penangkapan resmi dari si Gus Samsudin gitu ya, si Marcel ini selaku pesulap merah memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena sudah menangkap si Udin. Nah ini si Marcel sampai ngirim karangan bunga buat kepolisian gitu, bay. Polisi Republik Indonesia, khususnya Cyber Ditreskrim Polda Jatim, telah menindak tegas pembodohan publik yang dilakukan dukun Samsudin. Sukses dan bahagia terus untuk Polri, pesulap merah.
Anjir, ini si Marcel niat banget gitu ya. Memang usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, Sel. Ya oke lah, guys, gitu aja video gue kali ini buat para wanita ya. Tolong kalau baru kenal sama orang, lakukan background checking terlebih dahulu gitu ya, supaya tidak tertipu seperti si mbak-mbak tadi gitu. Dan juga misalnya kalau cewek tuh kan kenal sama cowok gitu ya, dia bakal ngubek-ngubek biodata kita gitu, bay. Tapi sepertinya mbak-mbak ini adalah tipikal cewek yang agak lain gitu. Dan juga makanlah makanan yang memang minim resikonya gitu ya, bay. Jangan cari-cari penyakit dah. Emang sih musibah nggak ada yang tahu gitu ya, tapi kan bisa kita meminimalisir supaya tidak terjadi musibah tersebut. Ya oke lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?